Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Ananda semua yang soleh di sana? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kembali mengucapkan ahlan wa sahlan di tema 2. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar subtema 1. Sekarang insyaallah kita akan belajar subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Sudah siap ya? Insyaallah. Sebelum mulai, seperti biasa Ustadz akan menyapa dulu Ananda soleh semua yang ada di rumah yang belum disebut namanya, insyaallah ya. Yang pertama di kelas 4A ada Ilyas, Fatih, Naufal, Rizky, Umar, Kaifahaluk. Di kelas 4B ada Rifabi, ada Umar Ibrahim, ada Mushab, ada Zangki, ada Ubay, Kaifahalukum. Di kelas 4C ada Zubair, ada Rodi, ada Yafi, ada Nabil, ada Rafasha, dan semua Ananda soleh yang ada di kelas 4. Ustadz berharap Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya Ananda semua yang soleh. Baik, seperti biasa Ustadz mengajak kita semua untuk pertama berdoa dulu ya. Kita meminta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kesehatan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama sekali untuk yang sekarang ini, mari kita perbanyak doa ya. Perbanyak doa, semoga kita semua bisa dipertemukan lagi di ruang-ruang kelas yang kita rindukan insyaallah ya. Baik, Ananda semua yang soleh, seperti biasa sebelum kita mulai belajar juga kita harus mempersiapkan alat-alat pembelajarannya dulu ya. Apa saja itu? Sudah seperti biasa ada pensil, ada buku catatannya dan buku paket tema 2 insyaallah. Sudah siap ya? Siap, barakallahu fiik. Nah, materi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang teks petunjuk membuat sesuatu dan teks petunjuk penggunaan sesuatu insyaallah. Nah, materi ini ada di buku paketnya di tema 2 halaman 15, 16 dan 17 ya insyaallah. Bisa Ananda semua soleh baca dulu ya, boleh baca dulu kemudian lanjutkan menonton video ini insyaallah ya. Baik, nah kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita ya. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kemudian melalui video pembelajaran ini Ananda semua yang soleh diharapkan dapat mempraktikkan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dari kertas dan dapat menyajikan teks petunjuk tata cara penggunaan listrik secara aman. Insyaallah ini sebenarnya adalah materi yang harus dipraktekkan. Nanti Ananda semua yang soleh bisa mempraktikkan dengan orang tua di rumah ya insyaallah. Baik, kita mulai. Nah, Ananda semua yang soleh, ada yang tahu enggak? Atau ada yang pernah dengar atau melihat, membaca tentang cara penyajian atau cara penggunaan suatu barang? Nah, ada yang tahu enggak? Di mana kira-kira? Ahsanta, ada di dalam kemasan produk ya, barang seperti makanan, obat-obatan, mainan. Nah, itu ada semacam cara penyajian atau cara penggunaannya. Ya, sudah tahu? Nah, itu namanya teks petunjuk. Nah, ya, itu namanya apa? Teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk atau arahan disebut juga dengan teks prosedur ya, adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Itu namanya teks petunjuk. Jadi kita diberikan arahan agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Misalkan di sebuah barang atau sebuah benda, mainan, makanan, itu ada cara penyajiannya, ada cara penggunaannya. Nah, ini kesemuanya ini namanya teks petunjuk agar memudahkan kita dalam memperoleh tujuan yang kita inginkan. Nah, tentu dalam teks petunjuk ini kita hendaknya mengikuti langkah-langkahnya ya secara berurutan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal sehingga barang yang kita capai itu
bisa bekerja dengan baik nantinya. Itu gunanya teks petunjuk, ya. Paham tuh? Insyaallah. Kita akan melihat beberapa contoh yang ada di buku paketnya, ya. Yang pertama di situ ada petunjuk pembuatan agar-agar. Nah, di sini biasanya dilengkapi dengan alat dan bahan, ya. Dan lihat ada cara pembuatan di sana, ya. Yang pertama, rebus air, jeli dan gula hingga mendidih. Nah, ini harus berurutan anak-anak yang soleh tata caranya, ya. Dari yang pertama, dari yang kedua, terus ketiga sampai yang terakhir yang keempat, ya. Tidak boleh kita mendahulukan yang keempat dulu. Ya harus tertib, ya, sehingga apa yang kita inginkan misalkan di sini membuat agar-agar itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini namanya teks petunjuk. Teks petunjuk membuat sesuatunya. Lalu ada contoh yang kedua. Nah, teks petunjuk membuat layang-layang, sama di sana ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Lalu ada cara membuatnya, ada langkah-langkahnya, kurang lebih di sini ada 11 langkah. Ya, silahkan nanti bisa dilihat-lihat, bisa dibaca langkah-langkahnya. Insya Allah ini mudah dan sering kalian praktikkan, ya. Baik. Lalu yang ketiga, di sana ada, ini ada cara pembuatan kipas lipat dari kertas. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita, insya Allah. Nanti Ananda semua yang soleh bisa mempraktikkan ini di rumah, ya, insya Allah. Yang pertama tentu bahan-bahannya dulu. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bebas ukurannya silahkan. Yang kedua, kertasnya itu bisa kertas kado atau majalah bekas bisa, ya. Yang kedua kita siapkan, ambil lem kertas, ya, lem kertas. Yang ketiga kita lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Ya, boleh diperhatikan juga gambarnya. Lalu yang keempat kita balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima kita lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar, ya, seperti gambar di samping. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan sehingga semua menyatu. Dan yang ketujuh, kipas siap dipakai. Insya Allah ini, ya, teks petunjuk membuat kipas lipat dari kertas. Nanti insya Allah bisa dipraktikkan di rumah. Nanti hasilnya bisa Ananda soleh foto dan kirim ke nomor WA Ustadz insya Allah, ya. Selanjutnya, ini kita akan belajar tentang teks penggunaan sesuatu, dalam hal ini penggunaan listrik secara aman. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian masing-masing, ya. Lihat. Nah, di sini adalah gambar beberapa orang, ada anak-anak, ada orang tuanya. Nah, ini kira-kira gambar apa ini, ya? Ini adalah gambar kegiatan, pada gambar di samping adalah penggunaan listrik yang tidak aman, ya, tidak untuk dicontoh. Kita lihat di sana ada anak yang bermain layangan di dekat kabel, ya, kabel tiang listrik di sana. Itu sangat berbahaya, bisa tersetrum, bisa berakibat korsleting dan kebakaran. Ya, di sana juga ada terlihat gambar anak-anak sedang main di kolam, ya, di dekat listrik. Nah, itu sangat berbahaya, nanti bisa tersetrum listrik, ya, karena air itu bisa memicu adanya listrik, ya, sehingga kita nanti bisa tersetrum. Nah, ini jangan dicontoh, ya, anak-anak yang soleh. Nah, lalu bagaimana cara penggunaan listrik yang baik? Nah, kira-kira bagaimana caranya? Ustadz akan berikan penjelasannya di sini. Nah, ini, ya, anak-anak yang soleh. Teks petunjuk penggunaan listrik. Nah, ikuti buku petunjuk penggunaannya. Penggunaan alat-alat listrik biasanya ada di kulkas, di AC, di kipas angin, di laptop, di HP, itu ada cara penggunaannya. Yang kedua, kita perhatikan daya listrik kita. Kapasitas listrik kilometer biasanya di rumah kita lihat mampu tidak dia dengan alat listrik yang akan kita pakai. Kita harus perhatikan. Yang ketiga, kita hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Ya, kita hati-hati jangan sampai salah tekan, ya. Itu gunanya, ya. Yang keempat, beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Misalkan di kulkas di dekat tembok, jangan dimepetkan, ya. Kita beri sedikit ruang. Yang kelima, jangan sentuh peralatan listrik jika tangan basah, ya. Seperti gambar yang tadi, tidak baik, itu bisa mengakibatkan tersetrum. Yang keenam, jangan meletakkan peralatan listrik dekat bahan kimia. Nah, ini juga bisa memicu ledakan nanti, ya. Yang ketujuh, matikan peralatan listrik jika sedang mati lampu. Nah, ini apa fungsinya? Nanti kalau tiba-tiba lampunya hidup,
bisa terjadi kerusakan pada peralatan listriknya, maka perlu kita matikan kalau dia mati lampu. Begitu ya Anda yang soleh, semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bisa dipraktikkan. Insyaallah paham ya? Paham insyaallah. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Insyaallah sama-sama kita akan menyimpulkan materi hari ini. Tentu yang pertama kita dapat menyimpulkan apa itu teks petunjuk. Ya, teks petunjuk itu memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. Lalu yang kedua ada teks petunjuk penggunaan sesuatu. Dalam hal ini tadi penggunaan listrik secara aman. Ada 7 langkah yang sudah Ustadz jelaskan tadi, insyaallah ya. Ada ikuti buku petunjuk penggunaannya, perhatikan daya listriknya, hati-hati saat menyalakannya, beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik, jangan ya menyentuh peralatan listrik jika tangan basah, jangan meletakkan peralatan listrik dekat bahan kimia. Yang ketujuh, matikan peralatan listrik jika sedang mati lampu. Insyaallah ini kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya Ustadz ingatkan untuk materi di pertemuan yang selanjutnya insyaallah kita akan bahas tentang poster ya, insyaallah ini dia. Lalu untuk evaluasi atau tugas pekan ini, insyaallah untuk pekan ini tidak ada tugas yang dikirim ya. Ustadz tidak ada tugas yang dikirim insyaallah, tapi hanya sebagai latihan bisa dikerjakan penilaian harian bahasa Indonesia di buku tema 2 halaman 21 sampai 24 nomor 1 sampai 10. Pilihan gandanya saja insyaallah ya. Semangat ya. Terakhir mari kita berdoa ya, semoga diridhoi Allah dan ananda semua yang soleh dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.